Kita ke sorotan yang lain, saudara. Lebih dari 100 triliun rupiah dianggarkan pemerintah untuk mengungkit usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan angka yang sedikit. Mengapa UKM mendapat perhatian khusus? Kita simak beberapa faktanya, saudara, ada di sebelah saya. Pertama, kita punya 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini menyerap hingga 116,98 juta tenaga kerja. Yang artinya sama dengan 97% total tenaga kerja di Indonesia. Nah, sumbangsihnya jangan tanyakan lagi. Ke ekonomi pun tak main-main, saudara. Hingga 60,34%. Jadi bisa dibayangkan kalau UMKM kenapa itu menjadi dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional. Nah, kenapa begitu besar? Itu pertanyaan yang mungkin. Karena UMKM ini kriterianya sangat luas, saudara. Mulai dari pedagang kaki lima hingga bentuk usaha dengan hasil penjualan tahunan hingga 50 miliar rupiah. Kita ke perannya sekarang. Perannya di ekspor juga tak bisa dipandang sebelah mata. 14,17%, dan kucuran kreditnya sebesar 1.046 triliun rupiah per Maret 2020. Namun perlu diwaspadai juga bahwa rasio kredit macet atau NPL-nya juga ikut merangkak naik, ya saudara. Memang new normal ini sedikit membawa angin segar bagi pelaku UMKM. Tapi perlu diingat bahwa di awal-awal pandemi adalah ujian besar bagi UMKM saat semua harus menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Otomatis semua bisnis usaha mau tak mau harus tiarap karena kesehatan adalah yang utama. Tak sedikit yang harus merelakan tenaga kerjanya melakukan pemutusan hubungan kerja. Mau bagaimana lagi begitu ya, saudara, pertanyaannya. Permintaan hampir tak ada, daya beli konsumen tertekan. Hanya beberapa usaha yang mampu bertahan, beradaptasi misalnya dengan memproduksi alat perlindungan diri. Nah, dengan besarnya sumbangsih dan efek berganda UMKM ke ekonomi negeri, tak heran Presiden Joko Widodo marah saat penyerapan anggaran penyelamatan UMKM berjalan lambat. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Bukan kali ini saja, Presiden Joko Widodo berteriak soal menyelamatkan usaha mikro dan kecil. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Presiden mewanti-wanti agar pelaku UMKM jangan sampai terkapar. Pandemi COVID-19 sudah melumpuhkan denyut nadi usaha rakyat ini. Dari survei Skor dan ILO Indonesia, dari 571 perusahaan, 2/3 UMKM berhenti beroperasi. 52% kehilangan pendapatan hingga lebih dari 50%. Dan 63% mengurangi jumlah pekerja. Asosiasi UMKM Indonesia merasakan realisasi beragam stimulus pemerintah berjalan lambat. Pada akhirnya, banyak UMKM berusaha dengan kaki sendiri untuk kembali bangkit. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Iksan Ingratubun, menyatakan kebijakan yang diambil dirasa lambat sehingga kurang efektif membantu UMKM. Ada total 123,46 triliun rupiah anggaran pemerintah bagi pemulihan UMKM. Restrukturisasi kredit dan subsidi bunga memakan anggaran terbesar. Tim Liputan, Kompas TV.